Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel. Hari ini aku pengen share sedikit pengalaman pribadi aku tentang kok bisa ya anakku menyusui langsung ketika aku pulang kerja, dan dia minum susu di dot ketika dengan pengasuhnya. Bunda mau tahu cara aku gimana? Tonton videonya sampai selesai ya. Masa-masa setelah cuti melahirkan habis itu masa-masa menegangkan, masa-masa galau ibu-ibu menyusui karena ya banyaklah ya hal yang ditakutkan. Pertama, takut bayinya nggak mau minum dot, takut setelah minum dot diajarkan dot takut nggak mau menyusui langsung. Ya pokoknya banyak pertimbangan. Nah, langkah aku pertama, jangan memikirkan hal itu dulu. Pertama, gimana caranya biar ASI aku banyak. Nah, dari situ aku pumping terus, menyusui ASI langsung terus, jadi sesering mungkin mengeluarkan ASI. Nah, dari situ kan mulai banyak tuh ya ASInya. Kita mengumpulkan ASI di kulkas sebanyak-banyaknya. Itu yang perlu dipikirkan pertama. Yang kedua, pikirkan mau pakai dot apa atau botol susu apa. Pilihlah botol susu yang putingnya atau nipplenya itu teksturnya itu mirip banget sama puting asli ya. Nah, setelah kita sudah menentukan botol susu yang terbaik buat si kecil, setelah itu kita baru berencana mengajarkan si kecil setelah 2 bulan. Ingat ya Bunda, gak boleh mengajarkan si kecil minum susu di botol sebelum 2 bulan. Kenapa? Karena si baby itu akan cenderung lebih memilih botol susunya ketimbang menyusui langsung kepada ibunya. Karena botol susu itu lebih gampang disedotnya dibandingkan menyusui langsung. Karena menyusui langsung itu dibutuhkan tenaga yang lebih ketimbang menyedot di botol susu. Nah, pertama kita ajarin dulu cara menyedot pada ibu menyusui langsung dengan baik dan benar. Setelah si baby mahir, si baby terbiasa dengan disusukan ASINya oleh bundanya, nah dia baru bisa belajar mengenal dotnya itu setelah 2 bulan. Di situ biasanya lancar. Intinya baring adaptasi untuk belajarnya itu kurang lebih beberapa hari deh, kalau nggak salah 3 harian yang rewel-rewelnya ya. Tapi setelah itu lancar dan dia itu mulai belajar dan mulai mengerti. Oh, kalau misalnya ibunya ada, aku harus menyusu langsung dengan ibu. Kalau misalnya ibunya nggak ada lagi kerja, aku harus minum di botol ini. Nah, jadi intinya nggak boleh mengajarkan si kecil dot terlalu dini ya. Menurut pengalaman saya, lebih baik mengajarkan dot itu di usia 2 bulan. Setelah itu, usaha aku adalah aku memberikan si kecil ketika dia lagi santai, lagi happy, lagi bermain sama kita beri nih dotnya itu kasihin ke si baby buat dia main-mainin, buat dia pegang-pegang, buat dia gigit-gigit sebagai titernya gitulah ya. Nah, biar dia itu mulai sedikit-sedikit mengenal ini loh, nanti kita itu minum pakai ini. Jadi intinya kita kenalin dulu, kita suruh dia pegang, suruh dia gigit ya, biar dia mengenal tekstur botolnya itu seperti apa. Selanjutnya, biar memudahkan kita atau memberikan kenyamanan kepada kita, yaitu kita pulang kerja kan capek ya, pengennya itu kan istirahat bareng sama si kecil, netein langsung. Nah, daripada harus pumping lagi atau ngangetin asip lagi, nah kita mendingan ngajarin si kecil biar terbiasa ketika kita pulang kerja dia mau netek langsung. Nah, aku ngajarinnya gini, prinsip aku nggak mau ngasih botol dot ke anak aku ketika dia bersama aku ya. Jadi memang intinya ada kerjasama antara kita dengan si pengasuh si kecil. Waktu itu aku prinsipnya aku nggak mau ngasih dot itu ke anak aku, biar pengasuh aku aja yang ngajarinnya atau yang ngasih dotnya. Jadi biar si kecil tuh paham, di otaknya tuh udah terekam kalau misalnya mama aku pulang, aku tuh bisa netek langsung gitu. Terus kalau mama aku kerja atau nggak ada dan dia melihat pengasuhnya, dia itu harus nenen atau misalnya minum di botol susunya. Jadi benar-benar prinsip aku nggak mau ngasih botol susu itu dari tangan aku sendiri.
Intinya bunda itu jangan mudah menyerah. Bunda itu harus yakin tekad kita bisa. Si baby pasti bisa. Karena bayi itu juga bisa karena terbiasa ya. Karena adaptasi awal-awal memang begitu. Adaptasi awal-awal memang kita tuh nggak tega ya lihat anak kita nangis-nangis, rewel, katanya awal-awal sedikit. Tapi nggak apa-apa, lama-lama dia terbiasa, dan lama-lama jadi kalau misalnya haus dia pasti nyedot. Intinya kalau mengajarkan dot pada si kecil itu, kenalkanlah pada saat dia lagi happy, kenalkanlah saat dia lagi tidak lapar. Karena pada saat dia lagi nangis-nangis cengker-cengker nih ya, dia pengen nenen, itu bukan momen yang baik untuk mengajarkan dot. Menurut aku, ajarkan si dot atau botol susu itu pada saat dia lagi happy, lagi seneng. Gak apa-apa minumnya sedikit-sedikit, sedot sedikit, lepas, sedot sedikit, lepas. Belajar mengenal dulu. Setelah mengenal lama-lama, ketika dia lapar nanti, walaupun adaptasinya agak-agak rewel, tapi lama-lama dia pasti nyedot. Gak lama kok. Nah, pada saat cuti kita udah mau habis nih ya, udah pada saat kita mau masuk kerja, kita sering ngobrol sama si kecil, sambil netain kita sambil ngobrol, bilang sama si kecil, dek, nanti mama kerja, nanti minum susunya pakai botol dulu ya, selagi nggak sama mama, saya gitu. Pokoknya ajak aja si kecil, ibaratnya itu udah ngerti. Si kecil tuh pastinya dengar, lama-lama dia paham, mencerna, dan akhirnya jadi belajar dari breastfeeding dan mengenal dot itu nggak lama, nggak susah, karena kita sudah sering mengutarakan atau mengkomunikasikan dengan si kecil. Terus cara mengatasi gimana kalau misalnya si baby udah bingung puting, nggak mau netek langsung. Nah, caranya yang pertama, ketika bayinya tidak lapar, ketika bayinya happy, ketika bayinya sedang ingin bermain, nah kita ajak lakukan untuk skin to skin. Artinya coba deh bunda peluk si kecil, langsung nempel kulit ke kulit ya. Si babynya ibaratnya kayak suruh ngempeng deh ke kita ya, suruh ngempeng ke kita, nggak apa-apa, nggak disudut juga, sok tempelin aja dulu putingnya ke mulut si baby. Terus lakukan sesering mungkin ya, jangan pada saat si baby lapar ya. Nah, lakukan sesering mungkin biar si baby tuh belajar mengenal dulu, belajar mengenal kembali lah aroma ibunya, terus kondisi putingnya seperti apa. Poin selanjutnya adalah posisikan si bayi menyusui senyaman mungkin. Jangan pada saat menyusui di botol si kecil nyaman, tapi pada saat menyusui dia nggak nyaman, yaitu pasti dia memilih minum di botol susu. Jadi usahakan, pastikan posisi menyusui kita itu nyaman, entah itu sambil duduk, posisi ibu juga harus rileks ya, sambil duduk, sambil nyender, terus posisikan bantal di bawah si baby atau di belakang punggung kita. Pokoknya usahakan posisi kita dan posisi baby kita itu nyaman. Kalau dua-duanya udah merasa rileks, nyaman, pasti juga bonding touch-nya itu juga pasti akan kena. Jadi si baby juga pasti akan cepat lebih beradaptasi kembali menyusui. Lalu hindari menyusui bayi pada saat bayinya lapar, itu yang gak boleh banget. Pokoknya pada saat si baby bingung puting, lalu kita mau mengajarkan kembali biar mau menyusui kita, usahakan berikan ASI kita atau payudara kita itu ke si baby yang lagi nggak merasa lapar banget. Karena kalau si baby udah lapar banget, itu tuh pasti rewel banget dan dia pasti akan menolak. Jadi kegiatan proses pembelajaran itu juga pasti nggak akan ngena ke si babynya. Jadi susukan si baby sambil bermain, sambil relax, dua-duanya santai. Nah, susukan si baby. Saran aku yang terakhir adalah bunda yang anaknya lagi bingung puting, gak usah stres, gak usah tegang, gak usah banyak pikiran. Namanya bayi pasti merasakan apa yang dirasakan ibunya. Ketika bayinya disusui langsung, diusahakan menyusui langsung, tapi si ibunya masih merasa tegang, stres, pasti akan ngaruh ke si babynya. Entah itu dari jumlah asinya, entah itu dari sikap atau posisi menyusuinya. Pokoknya serileks mungkin, niatkan, tekadkan bulat ya, jangan menyerah. Intinya yakin kalau kita bisa. Aku ngalamin banget pada saat usia baby aku masih kecil deh, waktu itu sebulan kalau nggak salah apa berapa ya, pokoknya sebelum aku kenalin dot juga itu aku ada masalah di puting ya, karena baby agak rewel. Tapi karena aku tekad usaha pengen menyusui, nggak boleh gagal, nggak boleh menyerah ya, akhirnya bisa
bisa. Lama-lama juga bayi itu pasti akan adaptasi kok, belajar. Kalau kita niat emang mau mengajarkan dengan ikhlas, dengan tenang, sabar, pasti si baby juga dengan baik merespon dan dia akan belajar dengan baik pula. Jadi intinya setiap ibu itu bisa menyusui dengan berbagai cara apapun ya. Pada saat kita sedang hamil, bunda cari-cari literatur, cari-cari ilmu, cari-cari info gimana cara menyusui. Pokoknya all about menyusui, direct breastfeeding pokoknya ya. Jadi kalau misalnya ilmu kita udah mantap, ilmu kita udah banyak, jadi keluhan-keluhan kecil tuh lewat bisa dilewati dengan baik. Pokoknya ibunya harus siap mental, harus happy, harus punya banyak ilmu ya. Jadi pesan aku, semua ibu itu baik, semua ibu itu sempurna. Mau dia menyusui ASI atau mau sufor, mau dia menyusui langsung ataupun enggak, semua ibu itu baik. Mau dia lahiran normal atau misalnya sesar, pokoknya semua ibu itu baik ya. Jadi ibu-ibu juga jangan mengomentari ibu-ibu yang lain karena dia berbeda dengan kita, karena menurut penglihatan kita dia kurang baik atau tidak seperti kita ya. Jangan mengomentari itu, jangan membuat semangat atau mematahkan semangat ibu di luar sana yang berbeda dengan kita. Ya, kita harus bantu dukung, kita harus berikan semangat yang terbaik agar pengasuhan untuk perkembangan dan pertumbuhan si kecil itu optimal ya. Kita harus saling dukung, jangan saling mengomentari. Cuma itu yang bisa aku share, semoga bermanfaat. Jangan lupa bantu komentar ya, kasih saran dan kritiknya gimana tentang menyusui atau gimana caranya biar gak bingung putih. Nah, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa bantu dukung channel ini, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.